Halo Sobat GST, tahukah kalian BWF World Championship atau yang biasa disebut kejuaraan dunia badminton, gelar prestisius bagi atlet selain Olimpiade dan Piala Thomas Uber. Kejuaraan ini digelar sekitar 2 pekan setelah ISBC BWF World Tour Finals 2021 di Bali, yakni pada tanggal 12 sampai dengan 19 Desember 2021, dan lokasi pertandingannya berada di Palacio de los Deportes Carolina Marin. Wow, ternyata nama Carolina Marin sudah diabadikan guys, jadi nama stadion di sana. Meskipun masih menyisakan waktu lumayan lama, namun proses pengundian pemain sudah dilakukan pada Rabu 1 Desember 2021. Sebelum kita intip peluang wakil Indonesia di drawing, kita ulas dulu mengenai sejarah dan sistem turnamen ini ya. Ya, nambah-nambah pengetahuan para sobat badminton lah. Mungkin masih ada yang belum tahu ya. Turnamen yang dimulai pada tahun 1977 ini awalnya adalah event 3 tahunan sekali sampai dengan 1983. Lalu berubah sistem 2 tahun sekali sampai dengan 2005. Dan sejak 2006 event ini menjadi event tahunan guys, dengan tujuan untuk menetapkan juara dunia resmi tahunan seperti sektornya. Ya, mirip-mirip kayak Ballon d'Or-nya sepak bola mungkin ya. Namun turnamen ini ditiadakan pada tahun penyelenggaraan Olimpiade guys. Loh, kan Olimpiade baru dimulai kemarin di tahun 2021. Ya, itu kan namanya Olimpiade tahun 2020 guys. Tahunnya aja dilaksanakan di 2021 karena pandemi. Jadi untuk Badminton World Championship 2020 itu nggak ada ya guys. Makanya Badminton World Championship yang sekarang sudah ditunggu guys, karena sudah absen pada tahun lalu. Gitu kira-kira. Sistem kompetisi ini sama dengan sistem Super Series, yakni sistem knockout atau kalah sekali langsung out guys, dan setiap negara maksimal meloloskan 4 wakilnya di setiap sektor. Namun ada ketentuan berjenjang lainnya ya guys untuk setiap tambahan kuota yang lolos, seperti wakil kedua lolos, misal wakil kedua ada di top 150 ranking dunia, wakil ketiga lolos misal ada di top 24 ranking dunia, dan wakil keempat akan lolos jika ada di ranking 8 besar dunia. Jadi secara hitungan di atas, Indonesia artinya maksimal mengirimkan wakil terbanyak di ganda putra, karena Fajar Alfian ada di top 24 dunia sebagai wakil ketiga. Namun di sini ada rules atau kuota tambahan, ada jalur Continental Place, jatah tuan rumah, dan BWF Wildcard. Continental Place adalah aturan setiap sektor harus diwakili dari perwakilan tiap benua. Jadi di sini Indonesia bisa mengirim wakil-wakil non unggulan dari jatah tuan rumah. Tapi untuk hitungan secara sistem agak rumit memang ya, karena ranking bisa geser-geser, dan karena jadwal BWF yang padat, banyak atlet yang mundur atau cedera. Dan untuk kalian ketahui, kejuaraan ini masuk kategori kejuaraan tanpa hadiah, mirip-mirip Sudirman Cup lah ya, atau Thomas dan Uber, hanya supremasi saja. Ya, uang hak siar dan lain-lain jadi masuk BWF lah ya. Nah, sekarang kita bahas peta kekuatan Indonesia. Kita mulai dari ganda putra dulu ya, karena di sini chance terbesar Indonesia. Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo, untungnya mereka mendapatkan bye di babak awal. Semoga keuntungan ini bisa dimanfaatkan mereka ya, jadi keuntungan fisik, karena persiapan mereka bisa lebih matang mengingat padatnya jadwal pertandingan mereka nih guys. Namun sayangnya mereka berada dalam pool yang sama dengan Liang dan Wang Chilin dari Thailand dan Takuro Hoki Yugo Kobayashi dari Jepang. Waduh, berat nih guys. Tentunya jalan ini berat untuk menuju final, karena pada kejuaraan dunia 2019 Marcus Kevin terhenti pada babak kedua. Dan untuk sobat ketahui, Marcus Kevin belum pernah mendapatkan gelar kejuaraan dunia ini. Walaupun mereka nomor 1, tapi mereka belum pernah juara dunia guys. Ada juga Leo Daniel yang akan menghadapi wakil Skotlandia. Ya, mungkin bisa lah ya. Tapi di pertandingan terakhir sepertinya mereka kalah nih dengan wakil Skotlandia guys pada saat Spain Master. Nah, di pool bawah ada Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, dan tentunya ditemani dengan Aaron Chia dan Sowoyi dari Malaysia. Hasan Hendra yang merupakan juara bertahan juga mendapat bye pada babak pertama, sama dengan Fajar Rian. Semoga saja bisa terjadi All Indonesian Final ya guys. Harusnya bisa sih ya. Selanjutnya kita ke ganda putri. Gracia Poli dan Apriani Rahayu juga mendapat bye pada babak pertama. Sementara Siti Fadila dan Ripka Sugiarto akan memulai perjalanan mereka pada kejuaraan dunia dengan menjumpai wakil tuan rumah, yakni Clara Azumendi dan Beatrice Corrales. Mudah-mudahan Ripka sudah sembuh ya guys. Selanjutnya di nomor ganda campuran, sedikit berat nih guys. Runyam dah kalau dijelasin. Selain dari performa wakil kita yang makin menurun, di sini Zheng Siwei Huang Yaqiong, ranking 1 dunia dari China, kembali ke turnamen setelah terakhir mereka absen pas
pasca gelaran Piala Thomas. 2 bulan menimba ilmu di dalam negeri, tentunya banyak yang menantikan kembalinya tim China Tiongkok. Bahkan mereka di sini menjadi unggulan pertama guys, ada di pool atas bersama Yuta Watanabe dan Arisa Higashino. Waduh, yang kuat ya Pramel. Semoga kalian gak ngambek-ngambekan lagi deh. Yakin deh Mimin juara kalau kalian mainnya total. Amin amin. Sedangkan wakil kita Praven Jordan dan Melati Deva Oktavianti berada di pool bawah bersama Decapol dan Sapsire dari Thailand yang merupakan unggulan kedua. Dan pasangan Thailand ini sedang on fire guys. Terakhir mereka menyabet gelar Indonesia Open mengalahkan Yuta Higashino di final. Kalau Mimin sih kayaknya lebih mengunggulkan mereka daripada Zheng Siwei. Kalau kalian gimana? Di Indonesia kita juga mengirimkan 3 wakil selain Hani Couple. Karena mundurnya Hafiz Gloria dari turnamen ini, otomatis wakil kedua diisi Rinovita di posisi kedua dan 2 wakil tambahan dari jatah tuan rumah. Ya lumayan lah ya, nambah jam terbang untuk Rinov dan Pita, Rehan Noval dan Lisa Ayu, dan juga Dejan Ferdiansa dan Serena Kani. Kita dapat jatah tuan rumah, sayang kalau nggak dimanfaatkan. Nah, dari nomor tunggal putra, 4 tunggal putra Indonesia diprediksi tidak menemui kendala berarti pada babak pertama, karena lawan yang mereka hadapi dari negara non-unggulannya ada Austria, Prancis, Sri Lanka, dan Irlandia. Gak tahu kalau babak berikutnya ya, apalagi Kento Momota kemarin sudah mundur karena cedera, dan Chenlong juga tidak ikut BWC loh. Awas ya Ginting kalau nggak juara. Jojo lagi nih, kami tunggu. Bercanda. Dalam nomor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan menjumpai lawan tangguh pada babak pertama dengan menjumpai Line Christophersen dari Denmark. Ya gak apa-apa lah ya, comeback stronger aja deh kalau emang gugur dari turnamen ini, karena memang berat dan jauh dari kata unggulan. Mimin nanti titip oleh-oleh aja ya dari Spanyol ya mbak. Ya gimana lagi, kita udah tunggu-tunggu juara kagak muncul-muncul nih dari sektor tunggal putri. Lemes. Sedangkan Ruseli Hartawan akan menghadapi Martina Repiska. Perlu kalian ketahui, Chen Yufei dari China juga mundur dari turnamen ini guys. Banyak yang mundur ya, mungkin karena padatnya sistem turnamen BWF nih. Perlu dianalisa nih Pak BWF, jangan padat-padat jadwalnya. Oke, mungkin segitu dulu ya guys video dari kami. Semoga wakil-wakil Indonesia bisa melaju terus dan menjuarai di BWF World Tour Final dan BWF World Championship di penghujung tahun ini. Tetap kita beri dukungan ya guys, paling nggak hore-hore di depan TV lah. Kalau ada kata-kata yang salah dari kami, Mimin mohon maaf ya guys, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya, karena like dan subscribe itu gratis kok, hitung-hitung bantu teman. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai ketemu lagi, thank you.